Pernah nggak sih kalian mikir, kayaknya investasi properti itu keren, ya? Tapi, apa benar menguntungkan buat anak muda seperti kita? Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian ngobrol santai tentang kelebihan dan kekurangan investasi properti di Indonesia yang wajib banget kalian tahu sebelum terjun ke dunia properti. Biar nggak asal ikut-ikutan dan kita bisa ambil keputusan yang tepat. Kalau kamu suka konten edukasi keuangan dan investasi yang mudah dipahami, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan info keren lainnya. Ya, sebelum kita bahas kelebihan dan kekurangannya, kita harus tahu dulu, apa sih investasi properti itu? Investasi properti itu intinya kamu membeli aset fisik, seperti rumah, apartemen, tanah, atau ruko, yang kemudian kamu simpan untuk jangka panjang supaya nilainya naik, atau kamu sewakan untuk dapat penghasilan pasif. Kenapa properti jadi favorit banyak orang? Karena sifatnya yang nyata, nggak mudah hilang, dan selama ini cenderung naik nilainya. Tapi, apakah investasi ini cocok buat anak muda yang mungkin punya modal terbatas dan gaya hidup yang dinamis? Yuk, kita ulik bareng-bareng. 1. Nilai aset yang cenderung naik. Kalau kamu beli properti di lokasi strategis, biasanya harganya akan naik dari waktu ke waktu. Contohnya, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, kenaikan harga properti bisa signifikan, apalagi dengan pembangunan infrastruktur baru. 2. Pendapatan pasif dari sewa. Kalau kamu nggak mau jual, kamu bisa sewakan properti kamu. Ini sumber pendapatan pasif yang lumayan loh. Bayangin aja, tiap bulan kamu dapat uang dari properti tanpa harus kerja ekstra. 3. Bisa jadi jaminan kredit. Properti bisa kamu gunakan sebagai jaminan saat pengajuan pinjaman atau KPR. Ini memudahkan kamu buat dapat modal tambahan untuk bisnis atau keperluan lain. 4. Perlindungan terhadap inflasi. Uang di tabungan biasanya akan berkurang nilainya karena inflasi. Properti justru cenderung naik harganya mengikuti inflasi. Jadi, investasi kamu nggak gampang tergerus. 5. Investasi yang nyata dan bisa dinikmati. Berbeda dengan saham atau kripto yang berbasis digital, properti bisa kamu lihat, pegang, dan nikmati. Misalnya, kamu bisa tempati sendiri atau digunakan untuk kebutuhan keluarga. 1. Modal awal yang besar. Ini salah satu tantangan terbesar buat anak muda. Harga properti itu nggak murah. Kadang modal yang dibutuhkan bisa buat buka bisnis kecil. Jadi, harus punya rencana keuangan yang matang. 2. Likuiditas yang rendah. Kalau kamu butuh uang cepat, properti nggak bisa langsung dijual dengan cepat tanpa diskon besar. Proses jual-beli properti juga lama dan ribet. 3. Biaya perawatan dan pajak. Selain beli, kamu juga harus siap biaya perawatan, perbaikan, dan pajak tahunan. Kalau nggak dikelola dengan baik, bisa jadi beban. 4. Risiko pasar properti. Harga properti nggak selalu naik terus, bisa juga stagnan atau turun, terutama di daerah yang kurang berkembang. Jadi, jangan asal pilih lokasi. 5. Butuh waktu dan pengetahuan. Investasi properti butuh riset dan pengetahuan yang cukup. Kamu harus paham legalitas, kondisi pasar, dan potensi daerah tersebut. Kalau salah langkah, bisa rugi besar. Kalau kamu masih muda dan baru mulai berinvestasi, properti bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi dengan catatan, kamu punya modal yang cukup atau akses KPR yang baik. Sudah paham risiko dan siap mengelola properti. Ingin investasi jangka panjang, karena properti itu bukan buat yang pengen untung cepat. Atau kamu punya strategi seperti beli properti di kota-kota berkembang yang harganya masih terjangkau tapi potensial naik. Kalau modal masih terbatas, kamu bisa mulai dengan investasi properti secara tidak langsung, seperti lewat REIT, Real Estate Investment Trust, yang mirip saham properti. Jadi,
Investasi properti itu punya kelebihan dan kekurangan yang harus kamu timbang baik-baik. Gak ada investasi yang sempurna. Yang penting kamu paham risikonya dan punya strategi jelas. Kalau kamu tertarik atau sudah punya pengalaman investasi properti, share di kolom komentar ya. Aku juga bakal seneng banget kalau kamu like dan share video ini supaya lebih banyak anak muda yang makin paham soal investasi properti. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat berinvestasi. Dan jangan lupa jaga kesehatan finansial kamu. Bye.